Formasi timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert semakin solid. Tapi seorang pelatih jenius selalu mencari kepingan puzzle berikutnya untuk menyempurnakan strategi. Hari ini, radar kita menangkap satu nama potensial dari Belanda yang bisa jadi kepingan yang hilang itu. Namanya Pim van Avelen van Somsfort. Seorang gelandang serba bisa dengan CV mentereng. 8 tahun di Akademi FC Twente dan berdarah Jakarta. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan scouting report lengkap. Apa kekuatannya, apa kelemahannya, dan di mana posisinya dalam skema Patrick Kluivert? Mari kita mulai investigasi ini. Mari kita buka file intelijen dari subjek kita. Nama, Pim van Avelen van Somsfort. Kewarganegaraan Belanda, dengan garis keturunan Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jakarta. Secara fisik, data menunjukkan profil yang sangat menjanjikan. Tinggi 180 cm, berat 71 kg. Ini adalah framework atletis yang ideal untuk bertarung di level sepak bola modern. Tidak terlalu besar hingga kehilangan kelincahan, tapi cukup tinggi dan kuat untuk duel udara maupun darat di lini tengah. Klub saat ini adalah FC Emmen U21. Ini adalah platform yang bagus bermain di kompetisi usia muda level tinggi di Belanda, di mana ia terus diasah untuk siap terjun ke level senior. Yang terpenting dari file ini adalah note di bagian bawah, memiliki keinginan kuat bermain untuk timnas Indonesia. Ini adalah motivasi intrinsik, faktor X yang tidak bisa diukur dengan angka. Sebuah scouting report tidak akan lengkap tanpa melihat sekolahnya, dan sekolah Pim ini bukan main-main. 8 tahun di FC Twente Academy. Mari kita terjemahkan apa artinya ini. 8 tahun di sana berarti otaknya telah diprogram dengan filosofi sepak bola proaktif ala Belanda. Pertama, kesadaran ruang atau spatial awareness. Dia diajarkan untuk berpikir 2-3 langkah ke depan, di mana harus berada sebelum bola datang. Kedua, fundamental teknik. Kontrol bola, sentuhan pertama, dan akurasi umpannya pasti sudah diasah ribuan jam. Ini adalah standar minimum di akademi top Eropa. Dan ketiga, kecerdasan taktis. Dia pasti sudah terbiasa bermain dalam berbagai formasi, baik itu 4-3-3, 4-2-3-1, atau bahkan 3-5-2. Inilah yang melahirkan fleksibilitasnya untuk bermain sebagai DMF, CMF, dan AMF. Dia bukan hanya pemain, dia adalah pemikir di atas lapangan. Inilah hasil tempaan 8 tahun yang tak ternilai harganya. Sekarang kita masuk ke inti dari scouting report kita. Analisis SWOT, strengths, kekuatan, weaknesses, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Strengths, jelas, versatilitas adalah kekuatan utamanya. Satu pemain untuk 3 solusi taktis. Kedua, pendidikan sepak bola unggul dari FC Twente. Ketiga, usia emas 19 tahun menjadikannya investasi jangka panjang. Keempat, atribut fisik ideal. Weaknesses, kita harus objektif. Pertama, minimnya pengalaman di level senior. Bermain di U21 sangat berbeda dengan tekanan di stadion penuh dengan 80.000 supporter. Kedua, adaptasi terhadap sepak bola Asia. Iklim, tingkat kelembapan, dan gaya bermain yang kadang lebih mengandalkan fisik bisa menjadi tantangan awal. Ini adalah tanda tanya yang harus dijawab. Opportunities, peluang yang sangat besar. Regenerasi lini tengah timnas sedang berjalan. Ada slot untuk dimasuki dalam 1-2 tahun ke depan. Kedua, kecocokan dengan filosofi Patrick Kluivert yang menyukai pemain multifungsi. Ketiga, pintu naturalisasi yang sedang terbuka lebar oleh PSSI. Threats, ancaman utamanya adalah persaingan internal yang sangat ketat. Lini tengah timnas saat ini adalah salah satu yang terkuat dalam sejarah. Dia harus membuktikan bahwa dia berada di level yang lebih tinggi dari para pemain yang sudah ada. Kedua, risiko cedera yang selalu mengintai karir pemain muda.
inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. Dengan analisis SWOT tadi, mari kita coba lakukan simulasi di mana PIM akan paling bersinar dalam skema timnas saat ini. Bayangkan skenario A, formasi 4-3-3. Trio lini tengah kita adalah Tom Hai, Iver Jenner, dan Pim van Aflens van Samsford atau AMF. Di sini, Pim menjadi kreator utama, sementara Hai dan Jenner menjaga keseimbangan. Sekarang, skenario B, masih 4-3-3, tapi dengan peran berbeda. Tom Hai di MF, Iver Jenner kiri, dan Pim Aflens van Samsford kanan. Di sini kita punya dua gelandang box to box yang dinamis, memberikan kekuatan luar biasa di pusat permainan. Sekarang, giliran kalian jadi pelatih. Saya buka voting di kolom komentar. Kombinasi trio lini tengah mana yang menurut kalian paling mematikan? Ketik A untuk trio, Tom Hai, Iver Jenner, Pim Aflens Samsford after AMF. Ketik B untuk trio, Tom Hai, Iver Jenner Cam FMF, dan Pim Aflens van Samsford Jam FF atau Jam MF. Atau jika kalian punya ide 3, tuliskan formasi dan trio impian kalian sendiri. Mari kita berdiskusi, Tatek. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it. Jadi, apa vonis akhir dari scouting report kita terhadap Pim van Aflens van Samsford? Vonisnya adalah high potential prospect, recommended for monitoring. Prospek dengan potensi sangat tinggi direkomendasikan untuk pemantauan intensif. Kelemahannya terkait pengalaman adalah sesuatu yang wajar dan bisa diatasi seiring waktu. Namun kekuatannya, versatilitas dan pendidikan sepak bola adalah aset langka yang tidak bisa diabaikan. PSSI dan tim kepelatihan timnas harus memasukkan namanya ke dalam daftar pantau prioritas. Langkah selanjutnya adalah memantau perkembangannya di FC Emmen dan mungkin memulai komunikasi awal. Semoga laporan ini bermanfaat dan memberikan gambaran komprehensif tentang siapa Pim van Aflens. Jangan biarkan diskusi ini berhenti di sini. Tekan tombol like jika kalian setuju dia adalah prospek cerah. Share video ini agar PSSI melihat antusiasme kita. Dan tentu saja, subscribe untuk tidak ketinggalan scouting report lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari investigasi ini. Tetap kritis, tetap optimis. Saya Lucy, sampai jumpa. Forza Garuda. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know.